warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ayu Priyatini. Kita berjumpa lagi di acara Bidar, Bincang-Bincang dari Rakyat. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa itu? Yaitu Bang Hari Azwar Sarjana Komputer. Oke. Nah, Bang Hari Azwar ini merupakan ketua umum dari Badar. Bang, Badar itu sebenarnya itu apa sih, Bang? Badar adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat, singkatan dari Barisan Pemuda Rakyat Sejahtera Indonesia. Oke, berarti Badar ini merupakan seluruh Indonesia atau bagaimana nih? Untuk sementara kita fokus di Sumatera Selatan ya. Oh, jadi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ada di luar daerah kan? Ya, ya kita lihat ke depan. Kalau memang di Sumsel ini berhasil ya untuk kegiatan-kegiatannya, terus minat antusias masyarakatnya dengan kehadiran Badar ini seperti apa ya, nggak kemungkinan ke depan kita akan merambah ke provinsi-provinsi lain. Walaupun memang pada dasarnya hari ini pun banyak teman-teman di provinsi-provinsi lain mau mendirikan Badar juga itu. Nah, kalau misalnya terciptanya tuh gimana sih Badar ini, Bang? Awal mula berdirinya kita bersama kawan-kawan di nasional. Kebetulan saya kan aktif di organisasi kepemudaan, Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jakarta. Saya sebagai pengurus DPP. Kita awalnya ya biasa diskusi-diskusi bareng, cerita-cerita tentang kebangsaan, kenegaraan, melihat kondisi bangsa negara yang sangat memperhatikan lah ya, akhirnya kita coba karena kebetulan saya orang putra daerah Sumatera Selatan, saya juga coba, saya bilang bagaimana kita buat organisasi sosial nih, saya bilang organisasi sosial tapi organisasi kepemudaan kemasyarakatan tapi sifatnya sifat sosial. Nah, akhirnya tercetuslah dengan Badar, nama Badar. Badar ini diambil sebenarnya dari sejarah Perang Badar. Diambil sebenarnya kan, karena kita mikir namanya apa nih bagusnya nih. Nah, karena kita ingat Perang Badar, ya udah kita ambil Perang Badar. Bagaimana menang Badar? Badar apa? Barisan Pemuda Rakyat Sejahtera Indonesia. Lumayan bagus ya teman-teman filosofinya rupanya. Oh iya, Bang, tujuan dari Badar ini sebenarnya apa? Apakah hanya untuk rakyat? Apakah hanya sebatas organisasi biasa? Bagaimana? Tujuannya sebenarnya sederhana sih. Itu tadi dari hasil diskusi-diskusi kecil, bagaimana kita bisa berperan aktif dalam membantu pemerintah ataupun membantu meringankan beban masyarakat lah ya. Yang hari ini memang notabene masyarakat banyak yang tanda kutip kesusahan ya, apalagi pasca pandemi kemarin ya kan, banyak yang kolab, baik dari bidang karyawan-karyawan banyak yang di PHK ya kan, terus usaha-usaha juga banyak yang kolab, hampir semua lini pada COVID 2 tahun yang lalu semua mengalami kekolapan ya kan. Nah, di situ kita coba bagaimana kita ini bisa meringankan, membantu atau mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya, akhirnya tercetuslah sebuah organisasi ini, Badar. Badar ini kan sebuah organisasi kepemudaan berbasis kemasyarakatan tapi sifatnya sifat sosial. Ya, alhamdulillah pada tanggal akhirnya teman-teman bersepakat tanggal 24 atau 25 Maret kemarin kita deklarasi di Kota Palembang. Baru berarti. Kenapa kita deklarasi di Kota Palembang? Karena memang saya orang Palembang, orang Sumatera Selatan, ya kan. Domisili saya di Bogor kebetulan. Ya, jadi saya bolak-balik ngurusi Badar, Bogor, Palembang. Bukan untuk mencari sebuah keuntungan pribadi, tapi memang untuk sebuah pengabdian. Tapi lumayan mahal ya. Kapan? Memang tercetus dalam benak kita, apa nih yang bisa aku lakukan untuk masyarakat Sumatera Selatan nih, karena aku udah tinggal di Jakarta nih kan. Kalau untuk menunggu kita jadi pejabat baru bisa berbuat untuk masyarakat, ya ngapain gue bilang kan. Mumpung kita belum jadi apa-apa, ya udahlah. Akhirnya ini ya alhamdulillah Badar pasca di deklarasi tanggal 24 dihadiri oleh beberapa komunitas yang ada di Kota Palembang, Ojo, komunitas lembaga masyarakat, organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan.
antusias dengan hadirnya deklarasi Badar di Sumatera Selatan. Ya alhamdulillah kita sangat bangga karena dihadiri hampir kurang lebih 3.000 orang pada saat itu ya. Kita deklarasi di Gans Cafe Kambang Iwa. Ya kafe itu penuh sampai keluar ya alhamdulillah. Ya. Berarti Bang hari ini ketum pertama, ketua umum ya, memang saya dipinta sama teman-teman untuk mendirikan sebuah organisasi di Sumatera Selatan, Badar. Oke, berarti kalau misalnya Badar ini baru, terbilang baru Bang, apa saja sih yang sudah dilakukan selama kurang lebih 6 bulan ya? 6 bulanan Badar ini berdiri, apa saja sih? Alhamdulillah kita pasca deklarasi bagi-bagi beras ya kan ke komunitas ojol, terus ke masyarakat yang memang membutuhkan. Terus kita juga menyediakan ambulan gratis untuk masyarakat Sumatera Selatan Kota Palembang dalam hal ini. 1 bulan dilantik kita coba buat apa nih kegiatan yang bisa untuk meringankan beban masyarakat nih ya kan. Oh, ternyata ide dari teman-teman ambulan, karena informasi yang kita dapat kalau pakai ambulan rumah sakit bayar mahal segala macam. Nah, ini kan sebenarnya beban. Orang sudah kena musibah, ya kan? Kena dibiayain lagi untuk pinjam angkutan itu kan. Nah, seharusnya kan itu nggak boleh, maksud aku kan. Makanya kita coba ya udah kita buat aja, sediain aja mobil ambulan. Ya alhamdulillah mobil ambulan sejauh ini bermanfaat ya. Bahkan sampai ada warga dari Jambi yang membutuhkan karena dia dirawat di rumah sakit Palembang, akhirnya dia menggunakan mobil ambulan kita untuk mondar-mandirnya. Untuk anggota Badar sendiri ini berapa anggota sih Bang sekarang? Anggota Badar ya? Iya. Kalau tahu pastinya kita belum kita update ya berapanya ya. Cuman karena Badar ini sudah didirikan dari Palembang, terus merambah ke Prabu Muli, merambah ke Pali, Kabupaten Pali, Muara Enim dan Lahat. Perkiraan saya itu kurang lebih di angka 10.000. Wow, bukan lumayan lagi, itu udah banyak sekali. Perkiraan saya. Dan total keseluruhan ya. Itu semuanya ojol kah atau semuanya boleh bergabung kah? Semuanya boleh bergabung. Badar ini? Semuanya boleh bergabung. Kita nggak hanya di komunitas ojol, semua boleh kok. Bahkan di provinsi pun kita rekrut kawan-kawan mahasiswa yang baiknya sudah kuliah maupun yang masih kuliah. Ada juga yang pegawai yang sudah bekerja gitu. Ya yang jelas siapapun yang mau bergabung di Badar welcome. Yang penting dia punya jiwa sosial yang tinggi ya, karena memang sifat kegiatan Badar ini banyak ke sosial, ke dunia-dunia yang lain. Oke Bang, ini pertanyaan lumayan sedikit menyinggung ya, sedikit sensitif. Ngomongin masalah sosial, itu kan pasti perlu dana. Dari mana sih dana dari Badar ini, Bang? Ya, alhamdulillah sejauh ini ada donatur ya. Ya, ada yang mau. Teman-teman yang mau donatur boleh. Ya, ada donatur yang mau bantu kegiatan kita. Kita punya jaringan, kita coba menyampaikan keinginan kita, tujuan organisasi Badar ini seperti apa. Ya, alhamdulillah direspon dengan baik. Dan kebetulan juga salah satu donatur kita ini memang jiwa sosialnya tinggi gitu loh, dan kebetulan juga dia asal Sumatera Selatan juga, akhirnya dia mau bantu-bantu support untuk kegiatan-kegiatan Badar. Alhamdulillah ya Bang ya. Alhamdulillah ya, kalau ada lagi yang lain mau jadi donatur kita ke depan kan, ini Bang. Welcome kok kita. Nah teman-teman, dari tadi kan kita bahas tentang Badar ya. Kita belum tahu loh ini, bagaimana sih, siapa sih Bang hari ini sebenarnya Bang? Boleh dikenalkan? Ya, saya ini nama Hari Azwar, lahir di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Lahir dari orang tua yang notabene bukan suatu pejabat ataupun apa ya, memang dari keluarga sederhana lah ya, dari petani, dari pedagang. Ya alhamdulillah sekarang kita semua di keluarga ya sudah bisa mandiri semua lah. Tuh kuliah di Bidar, saya kuliahnya di Bina Dharma. Kuliah di Bina Dharma pada tahun 2026, lulus 2011, 5 tahun saya kuliah. Wah. Memang target saya kuliah itu pas nginjek kaki kuliah di Bina Dharma itu mengambil pemulir itu, saya sudah bismillah 5 tahun saya harus tamat apapun caranya. Oke. Berarti Bang,
Abang sendiri untuk sebagai ketua umum itu ada background nggak sih sebelum-sebelumnya tuh jadi background, apakah ada organisasi yang abang ikuti? Ya, background organisasi saya dulu waktu mendaftar kuliah saya ikut di organisasi kampus ya, HIMTIK, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer. 2 tahun saya berproses di kampus, terakhir saya menjabat sebagai ketua umum HIMTIK. Terus pasca selesai saya di organisasi kampus, saya mencoba untuk mengembangkan diri dalam dunia organisasi. Apa nih organisasi di luar eksternal kampus yang bagus bagi saya? Sharing ke beberapa teman, ke beberapa senior, saudara, pada semua menyarankan HIPMI, karena HIPMI dari berdirinya sampai hari ini kaderisasinya masih jalan. Ya, akhirnya saya coba untuk mencari tahu di mana sih HIPMI itu dan bagaimana cara mendaftar HIPMI. Saya mendaftar HIPMI dan berproses di HIPMI sampai dari 2008 saya gabung di HIPMI. 2008 saya bergabung di HIPMI sampai 2018, 10 tahun saya ber-HIPMI. Wow. 10 tahun saya ber-HIPMI. Prosesnya cukup panjang. Setelah saya ngikutin basic setahun, saya jadi pengurus cabang. 2010 saya jadi sekretaris umum. 2011 2012 saya menjadi ketua umum HIPMI cabang Palembang, lalu berproses lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum Batko Susembaksel. Walaupun bukan takdir saya untuk menjadi ketua umum, dan akhirnya saya direkrut untuk di nasional. 2016 saya 2015 pada kongres HIPMI di Pekanbaru dipinta oleh teman-teman menjadi ketua tim pemenangan almarhum Mulyadi ya, yang kemarin kecelakaan pesawat. Ya, alhamdulillah proses kongres di Pekanbaru kita menang sehingga Mulyadi bisa kita antarkan sebagai ketua umum, dan saya akhirnya direkrut oleh beliau untuk menjadi pengurus nasional mendampingi beliau sebagai ketua pembinaan aparatur organisasi. Kalau di organisasi politik itu OKK sebenarnya. Kalau di pemerintahan itu Mendagri, atau kalau di kepolisian itu Kadipropam lah ya. Gitu. Oke. Berarti lumayan panjang, bukan lumayan lagi, sangat panjang. Sangat panjang dalam organisasi. Ya. Nah, di antara semua pengalaman organisasi nih, Bang, adakah pengalaman yang lumayan menarik menurut Abang di organisasi itu? Boleh diceritakan? Menariknya kayak gimana nih? Menarik ataukah lumayan unik, atau yang bikin seneng, atau yang bikin sedih? Ya, sebenarnya berorganisasi ini bagi saya hablum minanas, membangun hubungan antar manusia dan manusia. Kalau bagi saya, yang membangun jaringan, membangun relasi yang kuat, ya kan. Kalau selama memimpin di sebuah organisasi, khususnya di HIPMI, ya dinamika pasti ada lah ya, ada pro ada kontra, itu hal yang wajar. Cuman bagaimana kita bisa mendewasakan diri dalam bersikap dan membuat berlaku bijak dalam mengambil kebijakan, itu aja kalau menurut saya. Ada pahitnya, ada manisnya. Manisnya ya kita bisa membangun jaringan ke tingkat atas, ya kan. Pahitnya ya biasa, namanya pro kontra dalam sebuah organisasi. Betul. Menjabat ada aja kan, dikatain orang lah, diinin orang ya, tapi biasa lah itu kan. Itu. Nah, Bang, kan jejak Abang ini lumayan bagus ya, bukan lumayan lagi, sangat bagus. Nah, kalau teman-teman ada yang ingin menjadi seperti Abang, mengikuti jejak Abang, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman sekalian? Pesan-pesan? Ya, pesan saya gini, kalau ada teman-teman ataupun adik-adik yang mau bergabung di sebuah organisasi, ya pertama niatnya harus jelas ya, niatnya harus benar. Kalau niatnya adalah benar, insya Allah akan ketemu jalan itu. Tapi kalau niatnya hanya sekedar main-main, ya proses yang dia dapat juga akan main-main. Itu ya, sungguh-sungguh lah, artinya dimanapun kita berada, dimanapun yang kita inginkan, ya ketika kita ingin mencapai target dan tujuan yang kita inginkan, ya kita harus sungguh-sungguh meraih target itu. Oke, berarti kalau kembali lagi ke Badar tadi, Bang, kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut Badar, itu boleh kontak Bang Hari atau siapa yang bisa kita kontak?
Welcome kok kita. Ke saya boleh atau langsung main ke sekretariat Badar di Jalan Orde Baru Skip juga boleh. Skip Kita welcome Palembang kok. ya teman-teman ya. Berarti boleh ke sini atau boleh nanti di komentar di bawah kalau misalnya mau bergabung ya teman-teman. Nah berarti Bang, untuk harapan kedepannya di organisasi Badar ini apa sih Bang? Atau adakah sesuatu yang ingin dicapai ke depannya? Kalau saya sih targetnya nggak muluk-muluk ya. Bagaimana Badar ini dikenal oleh masyarakat, bagaimana Badar ini bermanfaat untuk masyarakat. Karena memang mondar-mandirnya saya Jakarta Palembang bukan hanya untuk mencari sesuatu, tapi memang untuk mengabdikan diri sebagai putra daerah Sumatera Selatan, itu aja. Bagaimana Badar yang saya pimpin hari ini, yang saya bentuk hari ini di Sumatera Selatan menjadi organisasi besar, ya, disukai oleh masyarakat dan berguna untuk masyarakat. Gitu. Nah Bang, lumayan panjang juga ya obrolan kita hari ini. Terima kasih Bang sudah datang Ya, sama-sama, Mbak. Bidar bincang-bincang dari rakyat. Nah teman-teman, selesai sudah Bidar hari ini. Kita bertemu lagi di bincang-bincang dari rakyat yang selanjutnya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman biar channel ini rame. Support kami terus. Selamat sore.